Inilah awal perjalanan kami. Sebuah perjalanan yang jauh, dimulai dari langkah kecil untuk suatu impian yang besar. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun yang pasti, kita akan menjalaninya. Selamat datang cerita baru dan segala cerita yang akan datang. Hari pertama SM Medical Student. Kemeja putih 3 cm dibawa oleh kranon, celana kain hitam, rambut terikat rapi, dan sepatu hitam. Datang dengan ekspektasi disambut, yang didapat adalah Dek, cepet dek. Dek, ayo dek, cepet dek. Dek, cepet. Ayo. Dek, cepet. Ayo cepet. Lari, cepet. ya beginilah awal cerita kami. Disiplin, tanggap, sopan adalah makanan sehari-hari kami. Sekarang keluarin buah yang disuruh sesuai clue kemarin ya. Mulai dari mengerjakan tugas, menebak makanan, dan berpenampilan rapi adalah kewajiban kami. Tapi yang namanya mahasiswa baru, ada aja salahnya. Makanannya dihabisin ya dek. Jangan sampai nggak habis. Kalau nggak habis, dimakan sama temennya. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tibalah kami di hari dimana kami officially menjadi mahasiswa kedokteran. Seiring berjalannya waktu, semester per semester kita lalui, ilmu demi ilmu kami dalami. Tapi bukan hanya ilmu kedokteran yang kami dalami, melainkan ilmu untuk kami bertahan hidup. Oke, jadi kita mulai pembelajaran hari ini ya dengan judul blog obsesi dan ginekologi. Dari mana? Dari toilet, Dok. Oh ya sudah duduk. Kita lanjutkan untuk perkuliahannya. Oke, jadi sekian untuk perkuliahan hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ya? Izin ke toilet, Dok. Meskipun kami diajarkan untuk disiplin, rapi, ya beginilah kami layaknya mahasiswa lainnya. Semakin lama semakin terlambat, semakin lama tempat duduk semakin mundur. Bahkan bukan hanya tempat duduk aja yang mundur, tapi ini remedi itu biasa, tapi jangan dijadikan kebiasaan, apalagi kemakan omongan teman sendiri. Belajar apa, Min? Belajar apa? Kan besok ujian. Lu belajar? Gila lu. Begitulah hidup mahasiswa kedokteran. Kadang stres banget. Perjalanan 3,5 tahun sudah kami lalui. Sampailah kami untuk menjadi D Koas. 3,5 tahun kami mempelajari tubuh manusia,
penyakit yang dapat terjadi di manusia, fungsi obat, cara kerja obat, efek samping obat. Tapi di hari pertama yang terjadi, Perkenalan Bu, saya Dr. Muda Nadia dengan Ibu. Saya Mawar dok. Ya. Baik, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, dari kemarin saya ini flu, batuk, panas. Oke. Jadi saya sekarang serak suaranya. Oke, sebelumnya sudah diobati? Ya ini dok, saya kemarin sudah sempat berobat ke dokter yang lain. Saya diberi obat ini sangat manjur dok. Ini jadi saya pingin diresepin obat ini lagi ya dok. Saya nggak tahu sih ini, lupa namanya dok. Tapi saya bawa contohnya, kemasannya saya buang. Boleh Tolong saya pinjam? dibantu ya dok ya. Ya, mari silakan Bu. Aduh dok, kayak cetak kok dok. Dia mari. Aduh. Oke Bu, perkenalkan saya Dr. Muda Nadia ya, dengan Dok. Ibu. Oke Bu, minta tolong maskernya dinaikin dikit ya. Iya dok. Oke, ada keluhan apa? Aduh dok, kayak cetak pegel. Oke, maaf Bu, di sini saya kurang tahu bahasanya. Mungkin bisa diulangi lagi keluhannya tadi ya. Kayak cetak kok dok, kayak cetak. Sakit kepalanya? Iya dok, dalam ngerti remah kah si dokter. Maaf Bu, bisa diulangi keluhannya tadi apa? Kayak cetak. Nyok api betul nih. dek koas itu kalau nggak di poli, di pangsal, ya di IGD. Guys, sorry telat. Kalau nggak jadi dek koas, nggak akan tahu rasanya punya trust issue sama kata-kata ini. Kok IGD sepi ya? Belum lagi kalau kita di prank pasien kayak gini. Selamat pagi Bu. Dek, gimana ini tadi pagi kalian visit pasiennya ada keluhan? Ibu S sudah rawat inap 4 hari dok. Tadi sudah saya visit tadi pagi, tidak ada keluhan dok untuk hari ini. Oke, baik. Pagi Bu, saya dokter Stanley. Ibu hari ini ada keluhan? Iya dok, kemarin saya sempat diare dok, perut saya sakit sekali sekarang. Pasiennya keluhannya apa dek? Iya dok, tadi pasiennya ada mual muntah, terus ada pusing, terus katanya juga ada nyeri perut di bagian kanan atas ini dok. Demamnya ada? Demam, Ada atau enggak? kayaknya sih nggak ada dok. Nggak ada tuh, nggak diperiksa. Dari dulu, jurus utama dek koas ya cuma ada 3. Nggih dokter, terima kasih dokter. Dan yang paling sering diucapin, Mohon maaf dokter. Akhirnya. Kamu sempat nyatet abis dokternya nggak? Ya sempet catat ini. Boleh lihat? Boleh ya? Apa ini? Apa ya? ya begitulah lika-liku kami setiap hari jadi dek koas. Sebau-baunya dek koas, pasti akan ada istilah dek koas wangi. Pasti pada bingung ya, apa sih maksudnya koas wangi, koas bau? Ini aku kasih contoh ya. Belum lagi kalau dapat kayak gini. Jadi gimana poli hari ini? Terus tadi pasien yang itu, kalian ngerti nggak kalau si Taya tadi itu yang ngomongnya nggak sih itu kan? Ya kan? Ya. Konon katanya, pasien adalah guru kami. Bagi kami, melakukan suatu tindakan secara langsung ke pasien adalah satu hal yang kami tunggu-tunggu.
Bentar-bentar dok, ini katanya grup WA saya nih, katanya kalau misalnya diambil, katanya bisa langsung masuk lagi gitu dok. Gak apa-apa ya dok? Tenang aja Bu, kalau misalnya dilakukan dengan benar, itu semuanya aman. Oh iya dok, bentar-bentar dok. Tapi saya coba cari di Google, katanya bahaya kalau masukin alat ke telinga dok. Katanya bisa makin tuli gitu katanya. Kalau misalnya ini nggak ada hubungannya kok Bu, kalau misalnya dilakukan dengan benar. Jadi nggak ada hubungannya sama tuli itu. Oh iya dok, Ya, boleh dok. Kita lanjutkan ya. Bentar-bentar dok, tapi di Facebook katanya kalau misalnya manik-manik itu gak usah diambil dok, katanya digoyang-goyangkan aja kepalanya bisa keluar sendiri, bener gak ya dok ya? Kalau nggak diambil Bu, nanti adiknya malah tambah kesakitan, jadi harus diambil ya. Oh iya dok, boleh deh. Ya, saya ambil ya Bu ya ini ya. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah. Udah ya, saya ambil ya. Makasih. Oke, ini sudah keluar ya Bu. Gimana dek? Masih sakit? Enggak ada. Oke. Pulang ke rumah berharap istirahat. Apa daya aku yang masih pelongo-pelongo jadi dek koas, tiba-tiba udah dianggap spesialis di keluarga. Kebetulan kemarin tante tuh baru aja cek lab USG, soalnya perut tante tuh yang kanan atas tuh sakit. Coba deh dilihat nih bacanya gimana sih? Barusan kemarin tante? Oh, keluhannya apa tante kemarin? Jadi perut kanan tuh sakit gitu, apalagi kalau bisa makan tuh loh, tambah sakit. Habis makan nyerinya? Pokoknya perut kanan atas tuh sakit deh gitu. Oh alah, gitu tante. Kalau Abel lihat sih ini nggak apa-apa sih tante, USG-nya bagus kok. Cuman tante perbanyak minum air aja, air putih yang banyak, sama olahraganya tuh diteraturin gitu. Nanti lama-lama udah enak kok perutnya. Tapi kok kemarin tante lihat hasilnya ada batu empedunya ya? Batu empedu. Itulah perjalanan kami jadi dek koas. Datang pagi, pulang tak menentu. Satu-satunya kepastian dalam kehidupan dek koas adalah ketidakpastian. Merantau demi menimba ilmu, menetap di kos jauh dengan keluarga. Tapi kadang bingung, ngapain ngekos kalau tidurnya lebih sering di rumah sakit? Udah janji sama teman SMA, nanti kalau liburan semester mau reuni. Ternyata sampai beres koas, mereka reuni, kita lagi jaga rumah sakit. Pengen tidur tapi nggak boleh tidur saat jaga malam. Tiap pindah stase, cita-cita kami berubah. Kalau lagi stase A, pengen deh jadi spesialis A. Kalau lagi stase B, kayaknya enak deh jadi spesialis B. Mau heran, tapi inilah FK. Sampai pada suatu saat, di mana kami harus menyiapkan uji kompetensi kedokteran untuk menyelesaikan langkah awal kami. Belajar larut malam, merangkum satu persatu materi, tidur tidak tentu. Itulah kehidupan kami selama 2 bulan mempersiapkan ujian. Silahkan membaca soal. Tibalah kami di hari yang kami tunggu. Rasanya seperti setengah hidup, setengah mati. Astagfirullah, nggak lulus. Yes, lulus.
Inilah cuplikan kisah kami untuk awal perjalanan kami. Setiap kapal yang berlabuh pasti akan bersandar. Setiap pesawat yang terbang pasti akan mendarat. Begitu pula dengan kami, para sejawat yang pernah bertemu, sekarang harus berpisah. Butuh waktu 5,5 tahun bagi kami untuk mengubah satu kata dek menjadi dok. Sampai jumpa, tapi jangan sampai lupa. Teman sejawat.